Pemirsa, beberapa tahun belakangan, Jambi menjadi salah satu provinsi yang paling bersinar di Sumatera. Tahun 2013 tercatat Jambi memperoleh pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sumatera, yaitu sebesar 8,9%. Jauh di atas tingkat pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya mencapai 5,73%. Tapi anehnya, tahun 2013, tiba-tiba kita dikejutkan oleh fakta bahwa PPATK melansir sebuah data dan menyatakan Jambi sebagai salah satu dari 5 provinsi dengan tingkat korupsi tertinggi di Indonesia. Tapi masih pada tahun yang sama, Fitra juga melansir data bahwa Jambi berada hanya pada posisi ke-28 dari 33 provinsi terkorup di Indonesia. Tahun 2013 lagi-lagi KPK menganugerahi Jambi sebagai salah satu dari 4 provinsi dengan tingkat good governance terbaik di Indonesia. Ada beberapa data yang saling tumpang tindih, ada beberapa data yang saling simpang siur. Bagaimana sebenarnya fenomena korupsi di Provinsi Jambi? Salah satu institusi yang selama bertahun-tahun konsisten dalam melakukan penegakan hukum terutama korupsi di Jambi adalah Kejaksaan Tinggi Jambi. Kali ini saya, Ratna Dewi, host Lensa Ratna, akan mengajak pemirsa Jambi TV membedah fenomena korupsi di Jambi dalam special edition wawancara eksklusif dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, Bapak Dr. Andes Saifuddin Kasim, SH, MSI. Kita saksikan berikut ini. Selamat pagi Bapak Kajati Jambi. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sayanya belum menyampaikan salam nih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Jambi TV. Waalaikumsalam para pemirsa Jambi TV. Baik, selamat pagi menjelang siang. Bapak Dr. Saifuddin Kasim, Bapak sehat Pak pagi ini? Alhamdulillah sehat walafiat, sehat rohani dan jasmani. Alhamdulillah. Hari ini karena TV Jambi telah ketemu dengan saya. Iya, baik. Bapak ini adalah bulan ke-7 Bapak berada di Jambi. Betul. Kalau tidak salah ya. Betul. Betah Pak di Jambi Pak? Ya betah juga sih. Betah juga. Cukup menyenangkan Jambi ya Pak ya? Cukup menyenangkan, tapi juga agak cukup yang merepotkan ya. Baik. Merepotkan Bapak yang padahal belum 7 bulan di Jambi. Bapak, banyak orang mengatakan dalam 7 bulan ini Bapak adalah salah satu kajati yang melakukan gebrakan yang luar biasa di Jambi. Ada yang kemudian mengatakan Bapak adalah seorang penegak hukum yang bertangan dingin dalam memberantas beberapa kasus di Jambi. Tapi sebentar Pak, kita akan mengobrol tentang itu lebih lanjut. Saya ingin mengajak pemirsa Jambi TV dan Bapak Dr. Saifuddin Kasim untuk melihat tayangan yang sudah kami siapkan berikut ini. 11 September 2013, Dr. Andes Saifuddin Kasim, SH, MSI, Direktur PPH Jamdatun Kejagung RI, resmi dilantik menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi. Di bawah kepemimpinannya, Kejaksaan Tinggi Jambi menggeliat satu persatu kasus korupsi disidik. Para pejabat pun bergiliran menjadi tersangka. Para pihak menjadi khawatir, pengusaha pun ketar-ketir. Menegakkan hukum di Jambi memang membutuhkan nyali. Maraknya demonstrasi adalah makanan sehari-hari. Pada Kejati baru, masyarakat boleh menaruh hati, berharap Jambi menjadi provinsi terbaik dalam penegakan hukum di seantero negeri. Ya, kalau yang kita lihat selama ini memang sepak terjang dari Pak Kajati baru ini, Pak Saifuddin Kasim ini luar biasa karena sudah berani mengambil orang-orang penting yang ada di Provinsi Jambi. Jadi kalau seandainya penegakan hukum yang beliau lakukan itu, saya rasa sudah kita berikan acukan jempol. Karena apa? Karena ada keberanian yang sangat luar biasa untuk itu. Tetapi harapan saya, jangan penegakan kasus tindak pidana korupsi ini terjadi kasus tebang pilih. Jadi ke depan kami dari aktivis penggerak anti korupsi di Jambi itu berupaya secara komprehensif mengawasi ini gitu. Jadi bukan hanya satu kasus saja, banyak kasus lain. Kan yang namanya penegakan hukum itu harus tetap dijalankan.
walaupun langit runtuh, hukum harus tetap ditegakkan. Ya. Baik, Bapak Dr. Saifuddin Qasim. Bapak mendapat apresiasi yang cukup luar biasa, baik dari masyarakat, kemudian dari kawan-kawan LSM dan juga wartawan. Apa komentar Bapak? Komentar saya itu suatu hal biasa untuk saya. Baik. Ya. Jadi jangankan di Jambi ya. Awal saya sebagai penegak hukum. Jadi kalau di Jambi ini, kalau saya anggap sih sudah hal yang biasa saya lakukan seperti itu. Waktu saya masih kasih di Serang waktu itu, sekarang di Banten ya, waktu tahun 1998. Salah seorang pengacara di sini itu mantan kajari saya, mungkin juga orang terkenal di Jambi, namanya Pak Amin Ibrahim. Ya, dia juga pengacara. Waktu itu kakak saya sendiri, 2 kakak ipar saya sudah tahan. Saya melakukan penahanan itu, saya menyidik perkaranya. Saya tidak ada hubungan antara keluarga, saya tidak berpikir itu. Ya kalau menurut saya itu ada hubungan salah, ya salah. Jadi bukan hanya di Jambi. Waktu saya kajari pertama di kampung saya, di Palopo, ya di Palopo itu, bupati itu keluarga saya, bahkan kakak saya, itu saya sidik perkaranya. Saya sidik perkaranya, dan itu buat saya hal biasa. Nah, karena saya sebagai hamba Tuhan, hamba Allah, memang ditakdirkan untuk jadi penegak hukum. Ya penegak hukum itu harus menegakkan hukum. Kalau ada yang salah ya salah, ada yang benar ya benar. Jadi kalau berani melakukan itu sebenarnya nggak berani. Itu memang hanya tuntutan, tugas dan tanggung jawab kita yang harus dimintai pertanggungjawaban nanti. Kalau memang nggak mau menyidik perkara, yang nggak mau melakukan tindakan penegakan hukum, ya jangan jadi penegak hukum, mending jadi pedagang aja sekalian, iya kan? Atau saya sering mengatakan kepada teman, kalau seorang jaksa atau kantor kejaksaan itu tidak bisa melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi, ya nggak usah ada kejaksaan di situ. Ya kalau mau berubahlah jadi dinas sosial, departemen agama. Ya namanya tugas kejaksaan, ya itu tugasnya, nggak bisa ditawar-tawar itu. Buat saya nggak ada tawar-menawar itu, karena saya justru mengatakan mungkin yang beragama Muslim, ya kita bisa membaca surat An-Nisa ayat 135 dan Al-Maidah ayat 8. Di situ pokok persoalannya sebagai penegak hukum. Jangan kamu membeda-bedakan antara keluargamu, kedua orang tuamu, bahkan kepada dirimu sendiri. Makanya saya katakan kalau saya salah silakan. Kalau anak-anak istri saya salah silakan. Itu ya saya tidak membedakan antara satu dengan yang lain. Jangan kamu membedakan antara si kaya dengan si miskin. Kata An-Nisa ayat 135. Itu. Dan saya pada akhir ayat itu mengatakan adil itu lebih dekat kepada takwa. Itu pegangan saya. Jadi buat saya penegakan hukum di Jambi ini secara kebetulan saja, ya. Secara kebetulan saya ditugaskan di Jambi dan saya mendapatkan ada masalah. Ya, kalau tidak ada masalah juga enggak, biasa-biasa saja. Itu saya katakan tadi contoh. Kakaknya istri saya boleh tahu, Pak Amin Ibrahim itu pengacara itu tahu saya tahan. Dan waktu itu saya di demo 3 truk. 3 truk oleh bapaknya Atut. Saya nggak mundur itu. Akhirnya juga mundur. Karena saya melakukan ini penegakan hukum. Ya kalaupun memang saya harus mengalami hal-hal di dalam penegakan hukum, itu hal-hal biasa. Justru itu mungkin lebih bagus daripada saya harus mati di atas perempuan. Lebih baik saya mati. Dikacer itu bahasanya ya, bahasa begitu. Daripada saya harus mati pada waktu saya mabok-mabokan, kan begitu. Jadi nggak ada.
sebagai penegak hukum itu harus dipegang. Mengapa proses ini sampai hari ini baru sampai di Sekda? Kenapa kemudian Ketua Pelaksana Perkempinas sampai hari ini tidak menjadi target? Oh gitu, enggak. Baik. Berarti dalam karir kepenegakan hukum Bapak sebenarnya penegakan hukum memang dari dulu sudah Bapak lakukan dan tanpa pandang bulu. Iya. Ketika Bapak kebetulan masuk ke Jambi, kemudian melihat Jambi dalam kondisi yang pada saat itu penegakan hukum di sini masih begitu lemah, Bapak melakukan gebrakan dan seolah-olah memang ini gebrakan yang luar biasa. Saya bukan gebrakan kok. Ini bukan gebrakan dan ini bukan penegakan hukum lemah. Ya, saya menganggap itu hal biasa, bukan gebrakan itu. Pekerjaan biasa. Biasa itu. aja ya? Oh, santai aja saya menghadapi, tidak capek saya. Baik. Bapak bagaimana Bapak melihat kondisi penegakan hukum di Jambi pada saat Bapak Sebelumnya. masuk? Pada saat Bapak masuk 11 September 2013 itu, terutama di lingkungan Kejaksaan Tinggi Jambi. Mungkin begini. Itu kan karakter ya. Ya karakter pembawaan seseorang mungkin. Ya kalau ada masalah sudah dianggap biasa saja. Mungkin sebelum saya kan, ya itu karakter artinya. Yang bersangkutan mau nggak? Tapi yang jelas tuntutan kita sebagai penegak hukum itu harus menegakkan hukum itu dengan seadil-adilnya. Jangan hanya pisau itu tajam ke bawah, tetapi juga harus ke atas. Oke. Oh kalau ke bawah terus ya udah susah itu. Jangan hanya tajam ke bawah, tapi juga harus tajam ke atas. Minimal seimbang lah. Kalau yang kecil-kecil saya apa ya? Ya udahlah ini kan kecil bagaimana sih? Apa sih kekuatan yang kecil begitu? Tapi kalau kecil diselesaikan, yang di atas nggak diselesaikan nggak bakalan bisa itu. Tapi kalau yang di atas diselesaikan dulu. Contoh, ini tembok. Ini tembok penuh dengan lumuran apa? Kotoran ya. Kemudian kita mulai sapu dari bawah. Kita lap dari bawah. Di atas kan tetap aja turun itu kotoran kan? Benar. Tetap turun. Jadi kalau cuma si bawah yang dibersihkan, di atas itu akan tetap kotor. Siapapun di bawah tetap akan jadi kotor ya. Tapi kalau di atas dulu dibersihkan, tembok itu di atas dibersihkan, saya kira mulai dari bawah itu akan bersih sendiri. Itu saya. Itu analoginya seperti itu, Pak. Begitulah kira-kira. Bapak sebelum ditempatkan di Jambi, Bapak sebenarnya ditawari untuk menjadi kajati di 3 tempat. Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, pulang kampung, atau Jambi. Tapi Bapak kemudian memutuskan untuk ke Jambi. Ada apa, Pak? Tidak memutuskan. Alasan saya memang belum pernah ke Sumatera. Oh gitu. Ya, belum pernah ke Sumatera. Pokoknya belum pernah saya tugas di Sumatera. Saya jago Indonesia Timur, saya pernah ke Irian, saya pernah di Timur. Saya mau mencoba pada akhir masa jabatan saya 4 tahun kemudian, ya minimal saya pernah di Sumatera tugas. Kalau Sulawesi Selatan kan daerah saya sendiri udah tahu lah. Kalimantan Timur, karena saya pernah di Kalimantan Tengah, tahu orang-orang Dayak itu tahu. Nah, saya kepengen tahu gimana sih karakter orang-orang Melayu ini. Oke, bagus di sini rupanya. Dan alhamdulillah Jambi merasa sangat beruntung karena mendapat seorang kajati yang dalam pandangan masyarakat, kawan-kawan wartawan dan juga LSM cukup punya gebrakan dan greget, walaupun kemudian Bapak memandang itu hal biasa. Tapi Bapak dalam 7 bulan ini bagaimana Bapak menilai sebenarnya perilaku korupsi yang dilakukan oleh para pejabat di Provinsi Jambi? Karena kebetulan beberapa kasus melibatkan para pejabat-pejabat kita, mulai dari kepala dinas, kemudian asisten, sampai kemudian yang terakhir Bapak Sekretaris Daerah. Bagaimana Bapak melihat ini? Ya kalau gini gimana ya? Saya hanya secara kebetulan kasus itu sudah ada sebelum saya sebenarnya. Ya sudah ada sebelum saya. Nah, saya berpikir kalau modusnya seperti itu, siapapun yang duduk di jabatan itu juga pasti melakukan. Nah, begitu kita telusuri juga memang sama. Itu satu. Yang kedua,
ya itu tadi, mungkin tanda petik teman-teman sebelum saya kan nggak terlalu punya konsen terhadap itu ya, tidak terlalu konsen tentang hal itu, sehingga itu mungkin dianggap sebagai hal yang biasa. Nah, saya melihat kok ini kok ada tebang pilih di sini kok ya, kok ada tebang pilih, kok ini jadi TSK, kok ini enggak, kok ini ditahan, kok ini enggak, ada apa kok bisa begini? Nah itu saya pelajari, ternyata hati kecil saya nggak bisa menerima hal yang seperti itu, jadi nggak bisa menerima, akhirnya ya munculnya ya ke orang nomor 1 di Jambi, tanda petik nomor 1 dalam PNS ya, ya itu satu hal yang mungkin katakanlah kebetulan. Itu yang kedua. Yang ketiga, memang jujur saya katakan, ya mungkin karena sudah kelamaan tanda petik tidur, ya kita bangunkan dulu lah, kita bangunkan, cobalah bangun, lihat, nah, sehingga ya ke depan sebenarnya banyak kasus, cuman saya juga ya SDM saya yang sudah lama mungkin tidak bangun juga, saya juga mencoba membangunkan, tapi dia masih tetap ngantuk. Ya udah kamu bangun, ini sudah subuh jam 3 ini kok nggak mau bangun, maunya jam 5 gitu ya. Nah itu jadi ya saya mencoba, karena mungkin itu tadi saya katakan ya, SDM saya itu kelamaan tidur, sehingga kalau saya sih memang susah tidurnya, jadi saya harus melihat dari sudut mana, sehingga ya ini harus memang keadaannya seperti itu. Jadi ya saya juga melihat, saya juga agak bingung, bukan bingung, tapi kok Jambi pernah dapat nomor berapa terkorup di Indonesia ya? Iya, nomor 5 Pak. Nomor 5, kok tiba-tiba turun menjadi 28. Dan ada beberapa institusi yang memberikan penilaian yang berbeda. Benar. Nah, indikasinya di mana, indikatornya di mana ya? Saya juga nggak tahu indikatornya di mana. Yang jelas saya sebagai penegak hukum, saya tidak terpengaruh dengan itu. Saya tidak terpengaruh. Laporan apapun juga saya tidak lanjuti, karena laporan sudah terlalu banyak ya. Sebagian kira-kira yang bisa saya jangkau, agak jauh saya serahkan, distribusikan ke daerah untuk melakukan penanganannya, tetapi tetap kita pantau. Baik. Bapak, menurut Bapak, kenapa kemudian yang banyak terseret kasus pidana korupsi itu adalah para pejabat dan beberapa pengusaha? Apakah memang perilaku ini itu didominasi oleh para pejabat atau bagaimana? Ya memang yang mengambil kebijakan kan pejabat. Yang kalau anak buahnya itu yang saya bilang tadi, hanya pelaksana ya? Pelaksana itu kalau yang di atas nggak bersih, bagaimana yang di bawah mau bersih? Kalau cuma yang di bawah yang dibersihkan, kotornya yang di atas tetap aja netes ke bawah. Nah, jadi ya saya kalau menurut istilah, mungkin di TNI juga begitu. Yang salah itu bukan anak buah, kok yang salah itu bukan prajurit, tapi panglimanya yang salah. Ya jadi kalau pejabat itu ya wajar. Makanya saya katakan bahwa kalau yang kecil-kecil itu saya nggak tertarik ya. Kalau cuma PPK-nya, bendaharanya, TSK kayaknya nggak tertarik saya. Karena ya kalau itu jadikan TSK ya kita tahu bahwa biasanya dia maka katakan, ya saya kan diperintah pimpinan, saya kan disuruh pimpinan, kalau nggak melakukan begini saya dikasih begini, begitu kan ceritanya dia. Jadi saya nggak begitu tertarik, saya jujur saya katakan, saya tidak tertarik kalau orang-orang kecil. Baik. Kemudian Bapak, kalau boleh kita ambil satu kasus tertentu yang kebetulan hari ini sedang hangat-hangatnya, kasus Wardah Pramuka dan Perkempinas. Kebetulan ini kami ada pertanyaan juga yang dititipkan oleh masyarakat lewat Facebooknya Lensa Ratna. Mengapa proses ini sampai hari ini baru sampai di Sekda? Kenapa kemudian Ketua Pelaksana Perkempinas sampai hari ini tidak menjadi target? Oh gitu, enggak ada target, karena memang dalam pelaksanaan tidak muncul, sama sekali tidak muncul. Saksi yang diperiksa nggak muncul, di dalam dokumen-dokumen yang kita terima nggak muncul. Dia itu hanya pelaksana, dia hanya ketua umum yang tidak berfungsi. Yang berfungsi itu ya ketua harian dan PPK-nya itu nggak muncul namanya. Jadi ibu yang kamu bilang ibu? Iya benar. Oh nggak muncul ibu, nggak muncul. Jangan dianggap nggak muncul. Iya. Betul, saya katakan nggak muncul. Kalau muncul iya, tapi nggak muncul. Yang muncul itu
PPK-nya ya contohnya si Haris, terus bahkan ada mahasiswa apa segala macam, terus kemudian pengguna anggarannya itu ya Sekda dalam hibah, pelaksananya beliau nggak muncul, nggak punya peran kelihatannya. Ya hanya ya nama doang, mungkin jabatan eksekusi ya mungkin ya, nggak tahu juga saya. Gitu. Jadi pemirsa, ini untuk mengklarifikasi juga anggapan banyak masyarakat bahwa kelihatannya Kejaksaan Tinggi sampai saat ini masih tebang pilih dan belum mau kemudian menyasar ke dalam lingkaran yang lebih dalam kepada pucuk pimpinan di Provinsi Jambi ini. Dan tadi sudah secara tegas itu dibantah oleh Pak Kajati kita. Pemirsa Jambi TV, kita akan korek lebih dalam masih bersama Pak Dr. Saifuddin Kasim setelah komersial. Bisa aja lo ngorek-ngorek saya. Pemirsa, kembali lagi masih bersama Bapak Dr. Saifuddin Kasim, Kajati Jambi. Pak Kajati, kalau kemudian ada yang mengatakan penegakan hukum di Jambi masih bercampur aduk dengan kepentingan politik, apalagi sekarang sebentar lagi dalam beberapa bulan kita akan menghadapi momen pemilihan Gubernur Jambi. Kalau dilihat sekarang banyak pejabat-pejabat yang sebenarnya potensial untuk maju dalam pertarungan itu kemudian dicopot oleh Kejaksaan Tinggi. Apa komentar Bapak? Satu, yang pertama saya katakan, saya bukan orang politik. Saya bukan orang politik dan tidak tahu bekerja politik. Jujur saya katakan, sampai hari ini saya tidak tertarik dengan politik. Ya karena saya lihat politik itu ya teman hanya sebatas apa, lawan hanya sebatas kapan, jadi nggak ada. Jadi buat saya, ya saya hanya betul-betul penegakan hukum dan saya tidak akan memilah-milah. Nah, kalau dia bilang ini, jujur ada yang saling melaporkan ya, ini melaporkan, ini melaporkan. Oh enggak juga, ya enggak. Jadi oh ya kok begini ya, ini katanya saya dilaporkan ini katanya ini. Begitu kita lihat, ya kalau memang dua-duanya tidak ada apa-apa, tidak ada masalah. Nggak ada. Jadi yang saya lihat, pokoknya saya jangan ditarik ke dalam ranah politik karena saya tidak ngerti politik dan saya tidak suka berpolitik. Saya orangnya tidak suka politik karena saya orangnya ya kalau saya bilang A ya A, kalau saya bilang B nggak mau. Kalau politik kan kayak karet, bisa ditarik, bisa mundurkan begitu. Kalau saya nggak bisa begitu. Jadi emang karakter saya nggak bisa bawa ke situ. Kalau hitam ya hitam. Iya kalau bisa dijadikan hitam itu putih ya bisa. Tapi kalau putih menjadikan hitam nggak bisa. Tapi yang jelas kalau ada laporan saya harus klarifikasi. Bagaimana saya harus menentukan orang ini salah atau tidak kalau tidak diperiksa. Jadi saya minta kepada teman-teman sejawat saya, sahabat-sahabat saya, kalau dipanggil kejaksaan itu nggak usah takut. Karena bagaimana saya harus tahu dia salah kalau dilaporkan, dia salah atau tidak kalau tidak diperiksa dulu. Kalau tidak diperiksa langsung kita katakan itu salah atau itu tidak salah, kan itu nggak benar. Jadi kita harus mencari bukti ya bahwa salah atau tidak. Tapi yang jelas saya tidak ada Pak HB, saya baik. Semisola saya baik. Pak Zulkifli Ludi saya baik. Ya tapi kalau saya munafik, ya berarti kan nggak munafik. Saya baik. Semua saya baik. Jadi kalau seumpama ini yang nggak benar, ya saya juga tetap jalan. Tapi kita lihat apakah benar laporan itu apa tidak. Kalau ini saya kedua-duanya kadang-kadang ada gesek-gesekan. Tapi saya nggak terbawa ke situ. Nggak mau. Kenapa Bapak hanya menyebut Pak HBA dan Pak Zumizola? Apa memang cuma... Karena kelihatannya itu yang agak tren ya. Itu agak tren itu kelihatannya. Itu agak tren. Baik Pak Kajati, saya ingin mengajak Bapak melihat dulu apa komentar seorang guru besar hukum Unja tentang penegakan hukum di Jambi. Ya, secara umum saya melihat penegakan hukum itu kan dipenuhi 3 unsur. Yang pertama adalah
aturan hukumnya, yang kedua penegak hukumnya, kemudian yang ketiga adalah kesadaran hukum masyarakat. Penegakan hukum di Jambi dari sisi kesadaran hukum masyarakat saya masih melihat masih sangat rendah. Penegak hukumnya masih kurang meningkatkan kualitas, artinya bahwa hukum itu kan harus dimaknai sebagai aturan yang harus ditafsirkan, cara menafsirkannya juga harus punya suatu wawasan yang luas. Kemudian aturan hukum yang banyak, baik pada level undang-undang dasar sampai kepada peraturan daerah dan peraturan-peraturan kebijaksanaan yang lain itu muncul untuk mengendalikan kehidupan masyarakat yang sesaat tadi. Itu faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Saya memang orang yang tidak tidak suka orang sampai korupsi segala macam, tetapi menegakkan hukumnya juga harus dengan hukum yang benar. Jangan sampai penegakan hukumnya itu tidak benar. Jadi oleh karena itu aturannya sudah baik, penegak hukumnya tidak baik, kan akhirnya kan dalam tanda kutip kalau saya melihat jadi menjolimi orang gitu kan. Jadi menegakkan hukumnya itu juga harus benar. Hukum yang dilanggar tegakkan dengan hukum yang mengatur tentang pelanggaran itu. Jadi istilah yang paling singkat adalah menegakkan hukum dengan hukum. Makanya penegak hukum itu harus menegakkan hukum, tidak harus dia meningkatkan wibawanya sehingga orang supaya takut semua gitu kan. Jangan seperti itu. Ya boleh saja supaya berwibawa dia harus membentak-bentak, kan tidak seperti itu kan. Jadi ini loh hukumnya. Nah, berargumentasi di situ, beradu argumentasi, tidak sekedar menakut-nakuti. Itu yang saya inginkan. Nah, sekarang bagus ya, misalnya ada jaksa yang tegas, ada KPK yang tegas. Tapi untuk mengurangi tindak pidana korupsi itu saya kira masih sangat jauh, karena akar masalahnya itu tidak pernah tersentuh. Jadi orangnya saja yang dipenjara, tetapi perbuatannya tidak pernah berkurang. Jadi Pak Kajati, tadi dikatakan bahwa salah satu dari 3 faktor penting dalam penegakan hukum adalah aparatur hukumnya. Menurut Bapak Profesor Sukamto Satoto, mungkin memang di Jambi ini ada beberapa aparatur penegak hukum yang masih lemah dalam kapasitas. Bapak sendiri tadi sempat mengatakan bahwa ketika masuk ke sini masih ada mungkin aparatur di sini yang sulit bangun ya Pak ya, masih dalam kondisi mengantuk. Bagaimana Bapak? Iya, komentar beliau tadi, Prof, itu tadi betul. Betul. Sebagai komentator ya. Sebagai komentator, ya seperti saja orang main bola lah ya. Main bola itu kan penonton itu kan banyak ceritanya, tapi begitu dia ikut bermain kan agak susah juga kan, agak susah. Oh kalau saya begini, kalau saya begini, itu namanya penonton ya, itu biasa, suatu lumrah itu. Tapi saya sependapat, Prof itu tadi sependapat. Kalau menurut saya ada pesan-pesan para ahli hukum, para masyarakat atau para ahli hukum dulu mengatakan bahwa berikanlah saya satu peraturan, apa itu ya, apa dibilang itu, satu peraturan biar 1000 peraturan, tetapi kalau orang yang menegakkan itu memang betul-betul menegakkan, kebalikannya, coba. Jadi kalau 1000 peraturan tidak akan ada aturannya, kalau yang menegakkan. Kalau yang menegakkan itu tidak itu. Jadi 1000 aturan hukum dikasih saya, tapi kalau saya sendiri tidak bisa berbuat apa-apa, nggak ada artinya juga. Tetapi sekalipun satu aturan itu, tetapi kalau saya mengikuti aturan itu dengan baik, itu lebih bagus daripada 1000 aturan. Nah, jadi ya itu tadi saya katakan bahwa bagi saya soal itu soal hal yang biasa. Kalau memang
sekarang jaksa juga nggak ada yang mau bentak-bentak lagi, malah kalau perlu dilulus-lulus bisa menyampaikan informasi, kalau nggak kayak dulu lagi. Kalau dibentak-bentak malah dia lari. Kalau Prof tadi mengatakan itu jangan bentak-bentak, nggak ada lagi yang bentak-bentak sekarang. Kan zamannya lagi bentak-bentak Itu gitu. beberapa tahun lalu ya. Itu zaman jahiliyah. Nah, sekarang untuk bisa dapat informasi itu orang dikasih makan, dikasih minum, apa segala macam, dielus-elus. Nah, itu zamannya sudah berbeda. Jadi kalau Prof itu zaman yang dulu itu mungkin ya namanya profesor aja udah lama ya. Nggak ada lagi. Bapak, mungkin masyarakat juga ingin tahu bagaimana sih mekanisme sebuah kasus kemudian diselesaikan di lingkungan Kejaksaan Tinggi Jakarta. Kalau saya begini, penegakan hukum itu masyarakat, saya kadang-kadang kalau memberikan ceramah atau mengajar, saya latar belakang saya guru ya, saya guru yang belum pernah saya ajar cuma TK. Ya. Kalau SD saya sudah pernah ajar SD sampai perguruan tinggi sampai S3, S2 saya sudah ajar. Penegakan hukum itu ya, keberhasilan penegakan hukum itu tidak semata-mata ya dilihat berapa kasus korupsi yang masuk, berapa pencuri yang ditangkap, berapa orang yang disidangkan. Bukan diukur itu, bukan ukuran keberhasilan penegakan hukum itu. Tapi penegakan hukum itu dianggap juga berhasil apabila tidak ada masalah di daerah itu. Jadi kalau di sini tidak ada korupsi, itu penegakan hukum dianggap berhasil. Nah, tapi kalau banyak yang masuk, malah justru dikatakan penegakan hukum itu tidak berhasil. Jadi kalau saya anggap bahwa dari dulu-dulu itu tidak ada penegakan hukum tidak berhasil karena banyak orang yang melakukan masalah ya korupsi. Nah, yang kedua, saya ambilkan contoh dulu. Kalau satu unit sekolah, katakan SMP A, SMP 1, kalau banyak yang lulus siswanya, kan itu berhasil gurunya. Tapi kalau banyak yang tidak lulus, berarti tidak berhasil pendidikannya, kan? Sama dengan penegakan hukum ini. Nah, di dalam penegakan hukum itu ada dua, yaitu pencegahan dan penindakan. Nah, penindakan itu selalu kadang-kadang tidak bisa sejalan. Kalau penindakan lebih duluan jalan, berarti pencegahannya mundur, nggak bisa ngikuti. Tapi kalau pencegahannya maju, berarti penyidikannya agak berkurang, kan? Nah, agak berkurang. Nah itu yang saya lihat, bahwa saya dari awal kalau penindakan pencegahan, kalau saya ke daerah, penindakan itu ya penindakan seperti termasuk penyidikan ya, penyidikan. Nah, kita kalau ada laporan masyarakat kita tidak lanjuti ya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ya, undang-undang nomor 3199 itu kita harus tidak lanjuti. Nah, pada tahap itu ada namanya tingkat full data, full bucket. Kalau di Intel itu ada full data, full bucket dan full data. Terus kemudian kalau di tingkat pidana khusus, ya itu ada namanya penyelidikan. Nah, kalau penyelidikan itu ada laporan masyarakat, kita panggil, kita minta keterangan dalam tingkat penyelidikan. Tingkat penyelidikan itu belum termasuk pro justisi, ya, belum ada upaya paksa di situ. Belum ada upaya paksa, masih mungkin ya masih dalam tingkat itu. Kalau memang salah ya baru. Nah, kalau sudah ditemukan dua alat bukti yang cukup, baru bisa kita tingkatkan ke penyidikan. Nah, kalau sudah masuk tingkat penyidikan itu sudah upaya paksa ada. Upaya paksa sampai ke tingkat penuntutan, ke pengadilan. Jadi itu panjang semuanya ceritanya, panjang baru bisa sampai ke menetapkan orang sebagai tersangka. Satu kasus biasanya membutuhkan waktu berapa lama, Pak? Tidak mesti, tapi itu tadi. Kalau kita punya SOP itu berapa ya? Kalau penyelidikan itu berapa bulan? 2 bulan. Itu bisa diperpanjang. Kemudian penyidikan itu bisa sampai 1 tahun. Nah, kalau menyidik perkara itu ya tidak seperti membalikan telapak tangan lah. Cari saksinya, cari ini, belum lagi kalau jauh, belum lagi itu macam-macam aja. Ada beberapa indikator yang mempengaruhi tentang penyidikan itu, SDM-nya, kemudian cost-nya, kemudian saksi juga kalau dipanggil, sudah berapa kali dipanggil nggak datang. Karena kadang-kadang seperti kasus yang kita tangani ini, udah dipanggil berapa kali nggak datang, terpaksa kita harus ke sana.
Terpaksa harus jemput paksa. Jemput. Ya, karena memang KUHAP juga menghendaki begitu. 113 KUHAP itu menghendaki kita bisa menjemput. Jemput bola ceritanya. Itu makanya lama prosesnya. Ya. Baik, Pak Kajati, pemirsa mungkin nanti ingin tahu apa sih peran yang bisa dilakukan oleh masyarakat dalam ikut serta mengawal proses penegakan hukum di Jambi, atau mungkin dalam kapasitas apa kemudian masyarakat dapat melakukan pelaporan terhadap suatu kasus. Tapi lagi-lagi setelah komersial break yang berikut ini, jangan kemana-mana. Pemirsa, kembali lagi dalam segmen terakhir masih bersama Dr. Syaifuddin Kasim, Bapak Kajati Jambi. Pak Kajati, masyarakat kan bisa ya Pak ya ikut serta melaporkan beberapa kasus yang mungkin dalam pandangan mereka ini menyangkut dengan pidana korupsi. Selain itu juga ada laporan-laporan yang diperoleh dari LSM ya Pak. Tapi kan Bapak tahu bahwa di Jambi ini juga LSM yang baik banyak, tapi juga ada LSM yang istilahnya LSM 86 yang hanya untuk melaporkan sebuah kasus, kemudian mereka melakukan negosiasi di belakang dengan yang punya kasus, dan kemudian kasus ini terhenti. Pandangan Bapak bagaimana? Saya masih percaya ya, yakin kepada masyarakat Jambi bahwa apa yang dilaporkan itu ada betulnya, benar adanya. Cuman yang ada sebagian yang melaporkan itu menyebut nama, alamat, tapi begitu kita cek alamat itu nggak ada. Palsu. Iya. Ada juga yang ngasih nomor telepon, itu kadang-kadang ada yang betul. Saya pernah telepon, ternyata anak itu ada. Ada, tapi di Kerinci sana saya telepon. Dilaporkan itu, tapi di Kerinci sana. Kerinci, waduh jauh banget, manggil ke sini. Mahasiswa lagi. Terus kemudian ada lagi yang seakan-akan nggak mau menyebutkan dirinya, cuma laporan aja begitu dari ini. Susah untuk ngecek. Nah, memang peran masyarakat itu dibutuhkan. Ya, kami pun syukur alhamdulillah kalau memang dibantu oleh masyarakat karena kita butuhkan hal itu, dan informasi-informasi yang kita dapat itu sebagian memang dari masyarakat. Nah, saya masih banyak PR ya. Saya masih banyak PR yang harus saya kerjakan, yang kemungkinan ke depan memang juga menarik perhatian masyarakat. Tapi kita coba. Tapi ada juga laporan yang tidak bisa ditindaklanjuti karena ini yang susah, karena sudah dihentikan masih ditanya-tanya terus. Ya berapa kali lagi dihentikan? Udah dihentikan, udah dilaporkan, masih juga dilaporkan. Maksud saya kalau begini, kalau sudah dilaporkan dan sudah dihentikan itu, ya sudahlah kita cari yang baru, ya ditutup. Karena memang sudah ditutup, tapi masih ditanyakan, dilaporkan lagi sampai ke atas, sampai ke pimpinan. Nah ini yang bikin kadang-kadang kita kewalahan. Tapi itu tadi saya katakan, pada umumnya masih enjoy, masih bagus laporannya, cukup meyakinkan begitu kita cek. Cuma begini, ada yang aduh gimana ya, saya tidak melihat yang begitu, tapi ya saya nggak peduli yang begitulah, bukan terserah mereka lah, mau main atau di belakang itu urusan dia lah, ya Tuhan aja yang tahu lah. Ada juga dilaporkan, ada beberapa contoh itu ya dia ambil foto hari ini ya, dilaporkan kira-kira hari ini kan berarti pekerjaan itu masih berantakan kan. Diambil foto hari ini, kemudian dilaporkan kira-kira begitu menjelang mau selesai pekerjaan, tapi foto yang dikirim itu foto yang awal, pengawal, berarti kan kelihatannya berantakan kan. Begitu kita cek ke lapangan udah selesai ke pekerjaannya. Nah ini yang kadang-kadang yang ini, nah itu saya nggak tahu lah apa motivasinya. Yang jelas saya masih percaya dan saya masih meyakini bahwa saya kira tidak ada masalah laporan itu. Yang penting kita bisa memenuhi niat mereka untuk menerima. Ada juga
dilaporkan bahwa dia menerima uang segini gini, padahal sudah ada rumah dinasnya. Begitu kita cek, memang dari tahun sekian dia terima, tapi begitu ada rumah dinasnya dia nggak terima lagi. Sudah tidak terima. Tapi dia laporkan beberapa tahun yang lalu, padahal rumah dinas itu adanya nanti tahun 2014. Nah ini kan kadang apa ya, nggak tahu, pusing juga saya, gitu-gituan. Iya, jadi masih ada prasangka yang kurang baik dari masyarakat terhadap para petingginya sendiri. Kemudian Pak Kajati, 1 tahun terakhir kita dikejutkan oleh misal seorang ketua Mahkamah Konstitusi yang terbongkar kasusnya menerima uang dalam menyelesaikan beberapa kasus. Mungkin masyarakat juga ingin tahu apakah kemudian kejadian ada transaksi uang di kejaksaan juga, apa ada yang seperti itu Pak di institusi yang Bapak pimpin? Kalau ada laporin aja. Kalau ada laporin aja. Iya, masyarakat ini bisa mendengar. Kalau ada yang begitu laporin aja. Saya pernah bahkan di media itu kan saya katanya Kejaksaan Tinggi tapi bukan Kajati ya. Kejaksaan Tinggi terima 2M gitu. Kan pernah, nggak salah pernah baca. Saya juga sering dengar Pak di kalangan wartawan. Apa benar itu Pak? Buktikan saja, buktinya ditahan sudah orangnya. Iya kan? Saya katakan jangan kayak 2M, dikasih nasi bungkus saja itu sudah beban moral. Jangan kawan seperti itu, tapi kalaupun mau percaya atau tidak percaya silakan aja buktikan. Kalau memang ada, ya nggak usah cerita-cerita keluar, laporkan aja ke penegak hukum, laporkan ke Kajati atau siapa. Saya akan tindak. Anak buah saya, jangankan anak buah saya, diri saya sendiri kalau melakukan saya akan tindak. Ini sebuah garansi yang diberikan oleh Kajati Jambi pada masyarakat agar memang masyarakat bisa menaruh kepercayaan sepenuhnya pada proses penegakan hukum yang terjadi di tapi doakan mudah-mudahan nggak ada ya Pak ya? Mudah-mudahan Kajati Jambi, mudah-mudahan masyarakat bisa doa cepat saya pindah ya. Jangan Pak, kami merasa beruntung ada Bapak di sini. Coba pindah, coba pusing juga saya rasa. Jadi saya jadi ingat sebuah lagu, Kajati juga manusia. Walaupun tersangka dimiskinkan, kemudian ada juga timbul rasa kasihan. Jelas. Saya pernah waktu saya di Irian, saya pernah ada tapi saya memang kadang-kadang saya agak nangis waktu itu. Seorang sudah terpidana, tapi teman saya juga memang teman, tapi saya nggak bisa berteman dengan kelakuannya ya. Jadi barang-barang yang ada di rumahnya itu kan kita mau sita semua, kulkas, TV dan lain-lain, motor. Terus saya sarankan, kamu bisa punya uang nggak? Kalau punya uang beli barang seperti itu di luar, baru kau tukar atau itu saja kita sita. Karena saya tidak mau anaknya, istrinya ngelihat diambil barang itu, kan sedih ya. Akhirnya ini nurut. Rupanya ada uangnya, nggak tahu uangnya dari mana, nggak tahu saya ya. Dia beli barang seperti itu, dia mungkin barang bekas, dia serahkan kepada penyidik. Saya terima barang itu. Itulah yang disita. Jadi kalau diambil dari rumahnya, TV apa segala macam kan anaknya lihat kan, kasihan. Akhirnya saya sarankan begitu dia mau, dan pernah saya lakukan seperti itu. Jadi tidak mesti kita harus pakai power gitu, harus mengambil semua dari barang dari rumahnya, janganlah, kita pakai hati nurani lah. Bapak melihat sosok Bapak yang konsisten, tegas, insya Allah juga lurus, tapi juga punya rasa belas kasihan yang cukup tinggi. Ada nggak tokoh yang menginspirasi Bapak selama ini atau menjadi referensi dalam hidup Bapak? Saya nggak punya. Nggak ada Pak? Nggak punya. Nggak punya saya. Saya, itu saya. Jadi referensi saya. Saya harus begitu. Nggak ada, saya nggak melihat. Ada pernah saya baca di koran, ini rohnya Baharudin Lopa, ya enggak alam. Saya kebetulan sama-sama orang Sulawesi. Saya bukan Baharudin Lopa, saya Saifuddin Qasim. Saya tidak punya orang yang harus. Ya karena memang itu saya. Jadi saya tidak ada yang saya tokohkan, saya harus berbuat seperti itu. Karena saya dalam hati saya, kalau saya nggak berbuat begitu, celakalah saya. Jadi jujur saya tidak ada orang saya idolakan. Baik. Pertanyaan terakhir Bapak. Siap. Apa yang Bapak ingin sampaikan pada masyarakat Jambi agar mereka benar-benar bisa menaruh kepercayaan sepenuhnya pada penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan Tinggi? Saya hanya mohon kepada masyarakat Jambi seluruhnya yang saya hormati, saya cintai, saya sayangi, ya berikan dukungan ya
dukungan moral kepada kami penegak hukum, dan kalau ada rekan-rekan yang melakukan hal-hal yang di luar ya prinsip-prinsip kehidupan manusia biasa atau sebagai penegak hukum, ya tolong disampaikan kepada kami. Jangan. Dan yang kedua, yang paling penting saya itu jangan melakukan fitnah terhadap orang ya. Fitnah itu kan ya gimana ya, menyakitkan itu, menyakitkan. Belum dia mati tapi sudah dia merasa dirinya ini. Jadi kalau memang itu benar ya benar adanya lah, jangan karena hanya sakit hati lantas orang itu difitnah, dilaporkan. Tapi kalau laporannya juga betul ya nggak apa-apa, itu yang kita tunggu, Yang kedua, saya sebagai masyarakat, saya waktu pertama diterima oleh gubernur, saya minta maaf kepada Pak Gub bahwa saya sudah merepotkan Pak Gub, karena minimal Bapak harus menambah satu warga yang harus diurusi. Saya termasuk istri harus diurusi. Tapi mudah-mudahan saya nggak terlalu lama di sinilah. Saya sudah 7 bulan sebenarnya. Saya biasa pindah hanya 3 bulan. Saya mutasi dalam 6 tahun itu 9 kali. 6 tahun itu saya 9 kali pindah. 2008 sampai 2013 itu 9 kali saya pindah. Berarti rata-rata ada yang hanya 3 bulan, 5 bulan, 4 bulan. Nah saya sudah 7 bulan. Ya sudah cukup ayah, sudah cukup. Tapi kalau masih diberikan kepercayaan pimpinan dan masih masyarakat Jambi masih menginginkan keberadaan saya, tapi yang jelas saya yakin bahwa ada yang tidak senang. Ada ya, pasti ada yang tidak senang. Itu harus suatu hal yang biasa. Ada yang senang sama saya, ada yang suka sama saya. Tapi yang penting jangan SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Nah itu ya, jadi saya begitu. Saya juga dengan staf saya, Wakajati, asisten, para KPU, para jaksa, saya enjoy aja. Tidak pernah saya tegur, tidak pernah, pokoknya karena pekerjaan itu sudah dibagi. 6 asisten saya itu sudah dibagi pekerjaan, bagi habis. Jadi tidak perlu ada pekerjaan saya harus tangani, karena sudah dibagi habis. Jadi itulah pesan saya, kesan saya di Jambi, masyarakatnya cukup welcome. Saya jujur mengatakan bahwa saya belum pernah menemui masyarakat seperti di Jambi. Benar, jujur saya katakan. Tuh, Pak, ya? Jujur saya. Saya sudah 23 kali pindah, belum pernah sampai ke Riau, Jayapura, Kalimantan, Sulawesi. Saya belum pernah menemui masyarakat seperti Jambi. Nah, saya nggak tahu apa kelebihannya, nggak tahu ya. Mungkin karena apa itu dari Melayunya atau dari mana, yang jelas belum pernah. Nah, saya tidak tahu kalau dari Palembang, Sumatera sana, nggak tahu yang jelas. Baik, Bapak Kajati, Dr. Saifuddin Qasim, terima kasih banyak atas kesediaannya menjadi narasumber eksklusif pada pagi ini bersama Lensa Ratna. Yang pasti satu Pak, doa saya ini berbeda dengan doa Bapak. Saya berharap Bapak bisa lebih lama menjadi Kajati di Jambi. Sekian pemirsa. Pemirsa Jambi TV, Kajati Jambi telah mengatakan jangan pernah takut pada hukum. Karena hukum bernilai bukan semata karena ia adalah hukum, melainkan ada kebaikan di dalamnya. Ayo masyarakat Jambi menjadi masyarakat yang sadar hukum, karena masyarakat yang sadar hukum justru adalah hukum yang tertinggi. Saksikan Lensa Ratna edisi berikutnya masih akan membawa pencerahan dan optimisme tinggi kepada kita semua. Sampai jumpa.